dipakai untuk menggunting di dalam lipatan, tidak mengadu domba. 3. Takwa itu adalah menyertakan Allah di dalam pandangan kita, di dalam wajah kita, sehingga kita ini tidak memandang hina orang lain. Kenapa? Wajah ini dilihat oleh Allah. Nabi mengatakan, ifad ainaika antazdariya bihima musliman. Jaga matamu, jaga wajahmu, jangan sampai memandang remeh orang lain. Ya kumaha atuh? Nenjo jelema nyinyir. Anak orang mau nyaman dengan kita. Barak mang panghadeupna baraha siki 3, 4 takwa. Sertakan Allah di dalam telinga ini. Pilah dan pilih berita informasi yang menambah keimanan atau menggerus keimanan kita. Begitu. Guys, 1, 2. Mana takwa? Ini tapak produktif. Ternyata ketika kita punya ketakwaan melibatkan Allah di dalam hidup kita, mari kita lihat bagaimana dahsyatnya takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita bertakwa, setidaknya ada 4, ping 4, ping 5, kayak dihitungnya, sin salah. Makanya kudu mau Quran ya. Yang pertama, kalau kita punya takwa, ini takwa produktif. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa takwa, maka Allah kasih solusi dalam hidupnya. Artinya kalau Allah kasih solusi, maka hidup kita produktif, kontributif, efektif, dan tidak kejepit. Kenapa Allah kasih solusi? Kalau Allah kasih solusi, maka hidup kita pertanyaannya, kenapa dalam hidup butuh tidak ngor? Yuk kita kembali pada diri kita. Bagaimana dengan ketakwaan kita? Nomor kedua, ketika kita punya takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nomor kedua, ketika kita punya takwa, ketika kita melibatkan Allah dalam hidup kita, maka dipastikan Allah yang memberikan rezeki min haitsu, dari jalan yang tak terduga. Mencari rezeki itu ada 2, iktisab dan ihtisab. Iktisab yang terukur. Bapak kerja berangkat jam 7 pulang jam 4, gaji 3 koma, tiap tanggal 3 geus koma we ngahep. Ini iktisab. Tetapi ada yang min haitsu la yahtasib, yang tidak terkira, lewat takwa. Kenapa demikian? Karena Allah itu maha meletakkan rezekinya. Jangan coba-coba kita meletak Allah di atas truk gaji. Bisa stroke. Antara kebutuhan dan penghasilan jauh lebih banyak kebutuhan. Kalau jangan coba-coba kita meletakkan, mengandalkan rezeki kita di atas truk gaji. Kenapa? Karena Allah maha meletakkan rezekinya sekehendaknya. Untuk itu, takwa itulah yang mendatangkan rezeki yang tak terkira. Nomor ketiga, ketika kita bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah kasih kemudahan hidupnya. Kalau tadi kasih solusi, kalau ini lebih dahsyat lagi, Allah kasih kemudahan. Tuhya kerbutuh ayah, waluya perlu ayah. Tegap teboga mobil gampang, mobil orang loba, tinggal pesen ya. Naon taksi online, inisialnya Grab, datang, selesai. Hidup ini sederhana, life is simple thing, we are who make it complicated. Hidup ini sederhana, gengsi kita yang membuat hidup ini jelimet. Harga baju ini tidak lebih daripada 100.000, nyaman dipakai, kenapa juga kita harus membeli 500.000? Yang menjadikan baju mahal itu bukan kualitasnya, yang menjadikan baju itu mahal bukan bahannya,
yang menjadikan baju itu mahal gengsi kita. Selesai. Nomor kabar amang opat calakannya di pengharupna opat hiji pohok dua seri ya nomor berapa ini opat. Alhamdulillah maaf ya mangnya gede pahala nak diharap ini tuh yang nomor keempat. Sekarang nomor keempat ya, nomor keempat bagaimana kalau kita bertakwa wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Ini barang siapa yang bertakwa Allah ampuni segala kesalahan kita. Mohon maaf Bapak dijatuhi hukuman oleh pengadilan 15 tahun penjara. Mangnya mamang ya ngaran saha ngaran nama Bambang panjenenganipun saking Jawi Jawa ini neng di mas Klaten Sidomaya neng di Jatinom Manis Renggo nanti setelah ini ngobrol ya. Manis Renggo kulo gaduh iku Pak De Manis Renggo setelah ini jangan kemana-mana. Saya lebaran tahu ke Manis Renggo atau enggak? Saya orang Sunda mas, bukan orang Jawa. Mas Bambang amit cabang bayi ya ini jangan Mas Bambang deh, ini aja deh Mas Yudi dijatuhi hukuman 15 tahun. Hukuman itu dihapus, seneng nggak? Ini apalagi hukuman kita, dosa-dosa kita dihapus sama Allah. Nomor kelima takwa yang produktif itu akan menghasilkan wa yu'adzim lahu ajran. 5 pinten mas? 5 Kang sawiji Kang kaping telu keren sih ya pinter mananya. Kang papat apa mas? Diampuni segala dosa. Yang 5 belum. Wa yu'adzim lahu ajran. Wa yu'adzim lahu ajran itu Allah lipat gandakan pahala kita. Mas panjenengan neng tidak mulai mas di mana kerja? Itu Karangasem Sanja di mana Brantamulya? Hah? Cemanitoka deket Brantamulya ya, Cemanitoka. Mas gaji mas 5 juta tiba-tiba dilipat gandakan menjadi 25 juta, bagaimana? Senang toh? Yang kasih siapa? Manusia. Ini Allah loh. Mas nih Mas Bambang kerjalah untuk pemilik alam semesta, bukan untuk pemilik perusahaan. Pegang mas, bekerjalah untuk pemilik alam semesta, bekerjalah untuk pemilik rezeki Allah, jangan untuk pemilik perusahaan. Update status besok mas. Oke? Demikian. Terakhir, lantas ilmu saya di luar di handphone, di buku, di kitab. Nih ada sebuah kitab, saya screenshot di sini. Sayyidina Ali ditanya tentang takwa. Wasuila Ali bin Abi Thalib. Ditanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah anit takwa, tentang takwa. Ya Ali, mahwa takwa? Apa jawaban Sayyidina Ali? Ini adalah terakhir. Ini adalah takwa produktif. Mahwa takwa? At-taqwa huwa hiya al-khauf minal jalil. Takwa itu takut kepada Allah al-jalil jalla jalaluh. Ketika kita hidup takut kepada Allah, maka dijamin hidup kita akan produktif. Kenapa? Karena kita merasa dikontrol. Ketika kita dagang kita berdagang amanah. Ketika kita jadi pejabat, kita menjadi amanah. Mohon maaf bapak-bapak, yuk kita katakan, ikuti kata-kata saya, mohon maaf. Semuanya iman. Semuanya iman.
Amanah, aman, iman, aman. Hidup akan aman kalau kita punya iman. Pekerjaan apapun akan amanah, selesai. Ini kunci hidup. Ini yang pertama. At-taqwa hiya, di sini pakai hiya. Al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah. Kalau orang takut kepada Allah, dipastikan hidupnya produktif. Kenapa? Segala sesuatunya dia akan profesional, dia akan amanah, dia akan kredibel. Kenapa? Apa yang aku lakukan akan dihisab. Nomor kedua, ini takwa produktif. Apa itu takwa? Wal amalu bitanzil. Dia bekerja, dia beramal saleh berdasarkan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ketika kita hidup tidak mau diatur sama Al-Quran, maka Allah akan memberikan dua balasan. Yang pertama, hidup di dunia balangsak, hidup di dunia menderita. Nomor kedua, mati dalam keadaan buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala ya Rabb, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Barang siapa yang berpaling dari aturanku, peringatanku Al-Quran, maka hidup di dunia dia belangsak, walaupun kaya ujungnya penderitaan. Pada menit Kang kedeng ya, kergenah ya tuh yang jadi pohon tuh. Ya, hidup di dunia akan belangsak. Pangkat, jabatan tinggi, maaf, ujungnya adalah penderitaan. Kalau pangkat dan jabatan itu sumber kebahagiaan, tidak mungkin yang namanya Vitalia Vargas, presiden Brazil, mati bunuh diri dengan menembakkan jantungnya dengan pistolnya. The happiness is not life. It doesn't lies on the promote. Bukan ketika kita promosi, enggak. Kalau kebahagiaan itu karena duit, mas, nggak mungkin yang namanya Adolf Merkel, miliuner asal Jerman, mati dia bunuh diri menabrakkan dirinya ke kereta api. Ternyata kebahagiaan bukan di situ. Ternyata kebahagiaan itu adalah ketika kita hidup ngikutin maunya ilahi, bukan ambisi. Lantas bagaimana orang yang tidak mau hidupnya diatur sama Al-Quran? Ketika mati, naksyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika mati dikumpulkan dalam keadaan buta, dia protes sama Allah. Ya Rabb, lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah, kenapa kau ini mengumpulkan kami dalam keadaan buta? Bukankah kami dulu ketika hidup ini ke ayatuna panasitaha pokoknya baheula hirup diturunkeun Al-Quran sia embung nurut ke Al-Quran. Ngertos mas? Bukan ngertos tak? Kenapa kami buta? Dulu aku turunkan Al-Quran, tapi engkau membutakan dirimu, tidak mau diatur sama Al-Quran. Wa yauma tunsa, hari ini engkau kubutakan. Nomor hiji, dua, tilu. Apa itu takwa kata Sayyidina Ali? Wal qana'atu bil qalil, yaitu qanaah dengan pemberian Allah sedikit apapun. Bapak-bapak, ini tangan saya, lihat yang mohon maaf ini pendapat saya, ini bisa ditolak, silahkan nggak diterima nggak apa-apa. Ini level yang paling bawah ini sukses. Apa? Level pencapaian hidup manusia. Level yang paling bawah apa? Sukses. Yang tengah ini bahagia. Level paling puncak, Pak, ini selamat. Sukses, kita meraih apa yang kita cita-citakan, itu sukses. Mas Bambang punya cita-cita pengen punya mobil Fortuner, dapat, itu sukses. Tapi bahagia belum tentu. Kenapa? Tiap bulan harus nyicil 3 juta. Lebih baik motor butut 1 juta kenangan daripada mobil bagus 3 juta per bulan. Kang AF Haji Patoni
punya cita-cita, kawin deui, tercapai, sukses. Tapi bahagia belum tentu, Kang Haji. Belum tentu. Kunaon ripuh pan ngagilir laku maha. Benar tak? Jelema mana di tukang. Tah, kedua. Level yang kedua itu bahagia. Bahagia ini kita mensyukuri apa yang Allah berikan. Bahagia. Tapi yang paling dahsyat itu yang terakhir. Selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari mara bahaya, selamat dari siksa neraka. Baik. Dan Bapak-bapak, demikianlah takwa yang produktif. Dan yang terakhir ini dia. Apa itu takwa? Wal isti'dad liyaumir rahil. Yaitu takwa itu kita persiapkan untuk kehidupan di akhirat. Kalau orang mempersiapkan kehidupan di akhirat, maka inilah takwa yang produktif. Dia akan melakukan amal-amal soleh yang membahagiakan. Tebarkan kebaikan kepada siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Karena kebaikan yang kita sampaikan, yang kita tebarkan, itu yang mendapatkan kita kebaikan untuk hari kiamat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah TNP jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nak. Ayo dorong.